Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggara Mustika, NIM 201941054. Saya dari kelas Agroteknologi B. Di sini saya akan menerangkan penyakit tanaman jagung beserta cara pengendaliannya. Yang pertama ada penyakit bulai atau yang disebut juga dengan Downey Mildew. Penyakit bulai pada jagung disebabkan oleh jamur Peronosklerospora. Tanaman jagung yang terinfeksi penyakit ini akan mengalami gangguan pada pertumbuhannya. Siklus hidup penyakit bulai ini yang pertama yaitu infeksi dari Conidia yang tumbuh di permukaan daun. Kedua, masuk jaringan tanaman melalui stomata tanaman muda. Ketiga, lesio lokal berkembang ke titik tumbuh. Keempat, conidiofor dan conidia terbentuk keluar dari stomata daun pada malam hari yang lembab. Kelima, biji yang terinfeksi. Dan keenam, inokulum dari spora. Gejala yang dialami pada tanaman jagung jika terkena penyakit bulai yaitu yang pertama, daun berwarna klorotik memanjang atau sejajar tulang daun. Yang kedua, warna putih seperti tepung pada permukaan daun. Ketiga, daun yang klorotik sistemik menjadi sempit dan kaku. Keempat, tanaman terhambat pertumbuhannya. Kelima, pembentukan tongkol terganggu atau tidak ada. Keenam, jika terinfeksi sistemik umur kurang dari 1 bulan mati. Ketujuh, anakan yang berlebihan, daun menggulung dan terbuntir. Untuk mengantisipasi atau mengendalikan penyakit bulai pada jagung dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu penggunaan varietas tahan seperti Kalingga, Arjuna, Wiyasa, Bromo, Parikesit, dan Hibrida. Yang kedua yaitu dengan pemusnahan tanaman terinfeksi. Ketiga, pencegahan dengan fungisida sistemik berbahan aktif metaksil. Yang keempat, pengaturan waktu tanam agar serempak seperti pada awal atau akhir musim kemarau. Yang kelima yaitu pergiliran tanaman. Selanjutnya yang kedua yaitu penyakit karat daun pada tanaman jagung. Penyakit karat daun ini merupakan penyakit penting pada tanaman jagung yang menempati urutan kedua setelah penyakit bulai. Penyakit karat ini disebabkan oleh jamur Puccina polysora Andr, Puccina sorghii sequeinit. Siklus hidup penyakit karat daun ini yang pertama yaitu Teleospora berkecambah membentuk Basidiospora. Yang kedua, Basidiospora berkecambah dan mengadakan penetrasi, lalu menjadi spermatia. Selanjutnya, spermatia mengadakan fusi dengan hipalentur lalu memasuki stadia Aesia. Selanjutnya terbentuk Aesiospora. Aesiospora diterbangkan oleh angin lalu jatuh pada daun jagung dan menginfeksinya. Pada daun jagung, Uredospora terbentuk. Gejala yang timbul pada tanaman jagung jika terserang penyakit karat daun yang pertama yaitu ada bisul pada daun. Yang kedua, bisul muncul di atas dan bawah permukaan daun. Ketiga, berwarna coklat kemerahan. Keempat, berwarna hitam kecoklatan setelah Teleospora berkembang. Dan yang kelima, daun menjadi kering jika terjadi penularan berat. Cara pengendalian penyakit karat daun ini yang pertama yaitu dengan penanaman varietas yang tahan terhadap penyakit. Yang kedua yaitu mengaplikasikan fungisida pada saat mulai tampak bisul karat pada daun. Yang ketiga yaitu penyakit gosong atau semut. Penyakit gosong atau semut bengkak pada tanaman jagung ini disebabkan oleh cendawan Ustilagomaydis. Siklus hidup penyakit gosong yang pertama yaitu Umaydis chlamydospora berkecambah menghasilkan sporidia. Lalu sporidia dibawa angin atau percikan air sampai pada tanaman jagung muda. Yang ketiga, miselium masuk ke jaringan tanaman melalui stomata. Luka atau penetrasi langsung melalui dinding sel dan menstimulir sel inangnya untuk membelah. Gejala bila tanaman jagung terkena penyakit gosong yaitu gal dibungkus jaringan putih kehijauan sampai putih perak mengkilat. Lalu bagian dalam gal berwarna gelap. Gal dapat terjadi pada semua tanaman jagung.
Gagal pada tongkol bila pertumbuhan sudah maksimal. Gal pada daun tetap kecil. Bila bunga jantan terinfeksi, semua tongkol juga akan terinfeksi. Cara pengendalian penyakit gosong ini yang pertama yaitu gunakan varietas tahan, yang kedua gunakan pestisida, yang ketiga rotasi tanaman, dan yang keempat perlakuan benih. Yang keempat yakni penyakit bakteri busuk batang tanaman jagung. Penyakit busuk pangkal batang jagung disebabkan oleh bakteri Erwinia stewarti. Busuk batang karena bakteri pada jagung ditandai oleh perubahan warna pada daun, pelepah daun, dan buku-buku batang. Siklus hidup penyakit bakteri busuk batang yang pertama yaitu bakteri dapat bertahan secara saprofit pada sisa-sisa tanaman mati. Kedua, menginfeksi tanaman jagung melalui stomata, hidatoda, atau luka pada daun maupun batang. Yang ketiga, bakteri ini juga dapat ditularkan melalui biji dari tanaman terinfeksi. Gejala yang timbul pada tanaman jagung bila terkena penyakit busuk batang yang pertama yaitu tanaman tiba-tiba rendah. Kedua, pangkal batang terinfeksi bakteri lunak. Ketiga, jaringan terinfeksi berbau busuk. Keempat, batang yang terinfeksi menjadi basah dan berair. Dan yang kelima, bagian batang terpuntir. Cara pengendalian penyakit busuk batang ini yang pertama yaitu penggunaan varietas tahan, kedua pengolahan tanah yang baik, ketiga menghindari banjir, keempat drainase perlu ditata dengan baik, kelima eradikasi tanaman terinfeksi, keenam penambahan pH tanah dengan kapur pertanian, dan yang terakhir kurangi penggunaan pupuk N. Yang kelima yaitu penyakit virus mosaik kerdil jagung. Virus mosaik kerdil jagung disebabkan oleh virus maize dwarf mosaic atau disebut juga MDMV yang merupakan virus tanaman patogen dari keluarga Potiviridae. Siklus hidup penyakit ini yang pertama yaitu virus ditularkan secara mekanis oleh serangga vektor secara non-persisten. Kedua, lebih dari 20 spesies aphids dilaporkan dapat memindahkan virus ini. Ketiga, apit daun jagung. Dan keempat, penularan lewat biji sangat rendah yaitu 0,05%. Gejala penyakit ini yang pertama yaitu pada daun muda membuka sebagian. Kedua, terdapat mosaik atau warna hijau muda dan tua. Ketiga, warna hijau atau kekuningan memanjang sejajar tulang daun. Keempat, terhambat pertumbuhan atau stunting. Kelima, ukuran tongkol dan biji berkurang. Dan yang keenam, tampak pada umur 15 hari. Cara pengendalian tanaman jagung yang terkena penyakit mosaik ini yang pertama yaitu memusnahkan tanaman jagung dan inang lainnya yang terinfeksi MDMV. Yang kedua, melakukan pergiliran tanaman. Yang ketiga, lakukan penyemprotan pestisida. Dan yang keempat, jangan menanam benih jagung dari tanaman terinfeksi. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon